Halo, selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang disingkat dengan Sistem Manajemen K3. Sebelum kita membahas lebih detail terkait Sistem Manajemen K3, ada baiknya kita mengetahui apa sih sistem manajemen itu? Sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi dapat berupa memenuhi persyaratan kualitas pelanggan, mematuhi peraturan, baik peraturan pemerintah, undang-undang, maupun peraturan dari pelanggan, dan mencapai tujuan tanggung jawab terhadap aspek lingkungan hidup. Ada beberapa landasan hukum di Indonesia terkait sistem manajemen K3, seperti yang tercantum berikut ini. Detail ekspektasi sistem manajemen K3 dapat dilihat di Permenaker nomor 5 tahun 96, sedangkan implementasinya dapat dilihat di PP nomor 50 tahun 2012. Audit SMK 3 suatu perusahaan biasanya merefer kepada kedua peraturan ini. Jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini, dapat dikenakan ancaman pidana kurungan dan denda. Seperti sistem manajemen pada umumnya, prinsip sistem manajemen K3 berdasarkan pada plan, do, check, dan actions. Di mana plan atau perencanaan adalah penetapan tujuan, breakdown proses atau kegiatan apa saja yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan kebijakan keselamatan perusahaan. Do adalah pelaksanaan semua perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Check merupakan aktivitas monitoring dan pengukuran kinerja atas hasil usaha seluruh kegiatan. Sedangkan act adalah tindak lanjut yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sistem manajemen K3 menurut PP 50 tahun 2012 berisi penetapan kebijakan, pembuatan program kerja, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Selain mengacu pada peraturan pemerintah Indonesia, sistem manajemen K3 suatu perusahaan dapat dibuat berdasarkan standar internasional seperti ISO 45001 tahun 2018 atau OSAS 18001 tahun 2007. Konsep sistem manajemen yang disampaikan dalam ISO 45001 mengacu pada standar ISO lainnya seperti ISO 9001 atau ISO 14001. ISO 45001 dan OSAS 18001 memiliki perbedaan pada elemen-elemen berikut. Namun, secara umum, ISO 45001 lebih lengkap dan lebih proaktif dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pekerja, mengurangi risiko di tempat kerja, dan mencapai kondisi kerja yang lebih aman. Berikut alur kerja OSAS 18001 dan ISO 45001. Dalam alur tersebut dapat dilihat bahwa ISO 45001 lebih komprehensif karena melibatkan peran pemimpin dan juga partisipasi pekerja di seluruh elemen PDCA. Kemudian, skop penerapan sistem manajemen K3 juga lebih luas karena mencakup isu-isu internal maupun eksternal. Pemetaan ISO 45001 terhadap konsep plan, do, check, dan action dapat dilihat sebagai berikut. International Labour Organization juga memiliki panduan terkait penerapan sistem manajemen K3 yang berprinsip pada PDCA. Beberapa industri membuat sendiri sistem manajemen K3 sesuai dengan karakter atau ciri khas perusahaan tersebut. Salah satu contohnya adalah Pertamina yang diberi nama Supreme.
Supreme Pertamina memiliki konsep risk-based, yaitu mengutamakan proses kerja dan membentuk budaya safety yang kuat. Kunci sukses dalam penerapan Supreme adalah mindset, kompetensi, dan sistem manajemen yang kuat. Terdapat 8 proses Supreme yang juga berprinsip pada PDCA, di mana dalam masing-masing proses tersebut terdapat tujuan dan ekspektasi yang diminta di setiap kegiatan kerja. Pada perusahaan lain, sistem manajemen K3 dapat diintegrasikan dengan seluruh aktivitas perusahaan, seperti BP dengan nama Operating Management System dan Chevron yang bernama Operational Excellence Management System. Perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen K3 perlu melakukan audit sebagai sarana perbaikan dan pengembangan. Audit dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Audit eksternal SMK 3 dapat dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kemenaker dan mengacu pada PP nomor 50 tahun 2012. Perusahaan yang berhasil memenuhi kriteria akan mendapatkan sertifikat dengan kategori perak atau emas, sedangkan yang tidak berhasil diberi sanksi berupa tindakan hukum. Pemerintah mensyaratkan perbaharuan sertifikat ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Pengukuran kinerja SMK 3 dilakukan untuk menilai keefektifan sistem manajemen K3. Pengukuran dapat dilakukan secara proaktif, yaitu dengan cara menilai usaha-usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Penilaian yang dilakukan secara proaktif ini diharapkan dapat mempengaruhi kinerja K3 ke depannya. Contohnya adalah safety observations, training record, safety meeting, survey, preventive maintenance, dan audit. Sedangkan pengukuran hasil juga dapat dilakukan untuk menilai apakah tujuan perusahaan tercapai atau tidak. Hasil pengukuran yang bersifat reaktif atau lagging indikator ini digunakan untuk menganalisa keefektifan usaha yang telah dilakukan. Misalnya, pengukuran jumlah fatality, kecelakaan, kebocoran, kesakitan, kerusakan, ataupun keluhan pelanggan. Pada prinsipnya, indikator pengukuran harus bersifat actionable, achievable, meaningful, transparan, mudah untuk dikomunikasikan, valid, berguna, dan tepat waktu. Baiklah, demikian sekilas pembahasan terkait sistem manajemen K3. Terima kasih atas perhatiannya.